Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bapak. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Pagi Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Oke, pagi ini kita kelas untuk Pak Broto suaranya kecil Pak. Pak. Ya, Pak. Dan sekarang gimana? Oke, sudah. Pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita nanti diberi kelancaran, kalian semua bisa menerima pelajaran, kemudian bisa mengikuti dengan baik kegiatan pagi hari ini. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Vano, silakan. Baik, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih Vano telah memimpin doa pagi hari ini. Semoga nanti dalam pembelajaran matematika kita pada hari ini diberi kelancaran. Kita semuanya happy, senang ya dengan matematika semuanya. Happy Pak. Ini happy-nya terpaksa apa benar-benar happy ini? Happy-nya sangat-sangat ikhlas Pak. Biasa, luar biasa. Oke. Gimana hari ini semuanya masuk ya? Tidak ada yang izin hari ini. Coba, semuanya masuk. Oke. Pada hari ini anak-anak sekalian kita akan melanjutkan materi kita pada materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi peluang. Materi peluang, ada yang masih ingat dengan peluang? Ada yang masih ingat dengan peluang? Coba, Vivit coba. Peluang itu apa menurut kamu ketika kita belajar pada pertemuan sebelumnya kemarin? Yang kamu ingat tentang peluang apa? Peluang kemungkinan Pak. Kemungkinan ya? Nah. Kemungkinan seperti apa Pak coba? Gimana, kemungkinan apa ya Pak ya? Kalau itu ruang sampel dengan banyak anggota dan adalah himpunan bagian S, sehingga peluangnya nanti itu dinyatakan dengan NA per NS Pak. Oh gitu ya. Oke, bagus. Itu adalah peluang. Tentunya kalian semua yang lain juga masih ingat ya semuanya apa itu peluang. Saya yakin masih ingat pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita, masih yang lalu Bapak. Ya, peluang adalah NA dibagi dengan NS, yang mana NA itu adalah banyaknya anggota, kemudian NS adalah banyaknya ruang sampel. Dengan demikian, peluang kejadian A dirumuskan dengan NA dibagi dengan NS. Itu intinya di peluang. Jadi ada NA, ada NS. NA adalah kejadian yang ditanyakan, yang diminta yang terjadi. Kemudian NS adalah banyak kemungkinan, semua kemungkinan yang terjadi. Itu namanya peluang. Oke, berikutnya
pada pertemuan ini kita akan melanjutkan masih dengan materi peluang, tapi di sini di submateri yaitu tentang peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Di sini nanti tujuan kita adalah dengan pembelajaran kita hari ini nanti dengan diskusi kelompok, jadi nanti kita akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, membahas atau mempelajari tentang materi yaitu peluang kejadian saling lepas dan juga peluang kejadian saling bebas. Harapannya nanti setelah kita melakukan diskusi, belajar bersama, kalian semua bisa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep peluang kejadian saling bebas dan juga peluang saling lepas. Oke, selanjutnya sedikit ini pengantar berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada permasalahan begini. Pada percobaan mengambil sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge, kejadian D itu adalah kejadian terambilnya kartu king atau kartu as hitam. Berapa peluang muncul kejadian D? Nah, di sini dari permasalahan ini salah satu contoh dari peluang kejadian yang saling lepas. Selanjutnya, apa sebenarnya saling lepas itu gimana ya? Nah, ini. Peluang kejadian saling lepas ini, dua kejadian A dan B itu saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B itu ditulis dengan PA gabungan B. Nah, ini tentang peluang kejadian saling lepas. Nanti lebih jelasnya, lebih dalamnya, lebih melebarnya di permasalahan nanti kita pelajari diskusikan bersama-sama. Kemudian ada masalah yang kedua, coba perhatikan. Pada percobaan melempar sebuah mata uang logam dan sebuah dadu bersama-sama satu kali, kejadian E adalah munculnya gambar pada uang logam dan munculnya dadu satu pada dadu. Berapa muncul kejadian E? Nah, ini beda dari yang awal tadi. Yang ini merupakan contoh dari peluang kejadian yang saling bebas. Jadi, apa nanti yang dimaksud dengan peluang saling bebas itu? Nah, seperti ini. Peluang kejadian saling bebas itu yaitu dua kejadian A dan B yang saling bebas jika munculnya kejadian A tidak dipengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan ditulis PA irisan B. Nah, jadi itu garis besar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedikit gambaran tadi tentang peluang kejadian saling lepas dan saling bebas seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas bersama-sama melalui kelompoknya masing-masing. Untuk itu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti kelompok sebelumnya, yaitu ada 3 kelompok. Yang kelompok 1 ada Vivit, Panur, David, Elvira. Kelompok 2 ada Siti, Nafis, dan Sisil. Kelompok 3 ada Lulu, Nur, Grani, dan Ida. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Di sini kita akan berdiskusi, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejadian saling lepas dan saling bebas tadi. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya. Kita oke, bagus. Oke, ini masih pagi, masih semangat ya. Jangan loyo ini. Semangat. Oke.
Oke, LKPD ini saya bagikan nanti untuk bahan diskusi kelompok kalian. Silahkan nanti dicermati. Minta tolong masing-masing kelompok ke depan untuk satu perwakilan ya ketuanya untuk mengambil LKPD-nya untuk dibahas bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, masing-masing sudah mendapat LKPD ya? Sudah, Bapak. Sudah, Oke. Pak. Di LKPD itu silakan kalian semua berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dipahami bersama-sama, ingat bersama-sama bisa saling tanya, biasa saling temannya belum paham di bagaimana supaya pahamnya dipahami bersama-sama gitu ya. Jangan salah satu yang mengerjakan saja, yang lainnya hanya menunggu, jangan seperti itu. Tapi yang diharapkan di sini semuanya biasa saling kerjasama, saling melengkapi. Jadi ini keaktifan di dalam kelompok ini juga dinilai. Jadi silakan bekerja untuk bersama-sama. Oke, silakan. Jika ada permasalahan atau hambatan, kendala, silakan boleh bertanya tentang permasalahan yang ada di LKPD ini. Oke, dalam pengerjaan ini saya beri waktu maksimal 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Oke, silakan berdiskusi. Siap, Bapak. Laksanakan. Iya, Pak. Oke. Ayo, Vivit, dikerjakan sungguh-sungguh loh ya. Jangan mengganggu temannya saja. Dari kemarin saya lihat seperti itu loh. Siapa? Iya, Pak. Itu sifat pengganggu, Pak. Oke. Oke. Siti tidak ada masalah ya? Bisa memahami permasalahannya di LKPD? Ya. Oke. Saya kira kalau ada masalah bisa ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, sedikit lagi saya beri waktu nanti untuk menyelesaikan. Kemudian nanti salah satu dari kelompok itu untuk bisa mempresentasikan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lain supaya semuanya bisa paham. Dan nanti ketika salah satu kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya, nanti yang lainnya memperhatikan, okay? Dan kemudian menanggapi apa yang mungkin perlu dibenahi, apa yang kurang nanti ditanggapi sehingga nanti semuanya bisa memahami permasalahan yang ada di LKPD itu dengan benar. Oke. Dari kelompok 1 ada masalah? Ada pertanyaan? Kelompok 1? Ada masalah ya? Aman. Alhamdulillah. Masih bisa terus. Kalau yakin ini, kok ada Vano pasti aman ini. Oke. Yang dari kelompok 2 nggak ada masalah juga? Masih diskusi ini, Pak. Oke. Kalau Ya, ada Pak. masalah jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Yang kelompok 3 bagaimana? Aman, Pak. Masih diskusi juga? Oke. Aman, Pak. Ini sambil Bapak berkeliling ya, melihat pekerjaan kalian. Yang sungguh-sungguh, diskusinya yang kompak, bersama-sama. Materi ini sebenarnya mudah, ini tidak sulit. Saya yakin kalian semua pasti bisa menguasainya dengan baik. Oke, sedikit lagi. Saya bisa lihat sudah hampir selesai, tinggal sedikit saja. Oke, saya kira sudah selesai ya, yang LKPD-nya.
Dan saya kira tidak ada masalah juga. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah Pak, kelompok kami sudah. Luar biasa. Luar biasa kalian. Masih pagi, pasti semangatnya luar biasa. Ibarat sepeda motor, wah gasnya kencang sekali ini. Gaspol Pak. Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang selanjutnya adalah presentasi. Jadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan masalah yang ada di LKPD. Di LKPD ini ada dua permasalahan. Dan tentunya masalah yang di situ berkaitan dengan tadi adalah menentukan peluang kejadian yang saling lepas dan juga peluang kejadian yang saling bebas. Coba untuk masalah yang pertama, coba perhatikan. Ini masalah yang pertama tadi, coba dari kelompok 1, coba untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan permasalahan yang ke-1. Kelompok 1 di sini ada David, Vano, David, Elvira. Siapa dulu ini? Saya Pak, saya Vano Pak. Oke, silakan. Hasil diskusi kelompoknya, solusi permasalahan yang iya, soalnya permasalahan 1 ya Pak ya. Iya, permasalahan 1. Permasalahan 1 itu yang ditanyakan berapa peluang muncul kejadian D. Iya. Di LKPD seperti ini ya. Titik sampel kejadian D-nya Pak. Jadi kita cari satu-satu dulu. Kalau kartu king berdasarkan gambar, di situ yang gambarnya raja ada 4. Oh iya, kartu kingnya ada. Ngelek kayaknya yang Pak. paling kanan. As hitam ada 2 yang atas dengan yang ngelek apa? Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah dengar Pak. Atau mungkin bisa dibantu oleh teman yang lainnya. Coba ini. Mungkin dari kartu kingnya ada 4. Iya. Kingnya ada 4. King hatinya berapa ya? 1. Iya. Terus itu as hitamnya ada 2 ya Pak ya. As hitamnya 2. As sekopnya 1. Terus banyaknya titik sampelnya ada berapa? Titik sampel itu kan semua kartu toh Pak. Itu semua kartu berarti 1, 2, 3, 52 Pak. Jadi banyaknya anggota ruang sampelnya 52. Peluangnya tadi yang diminta itu kartu king atau as hitam. Kartu kingnya tadi ada 4. Terus as hitamnya 1. Itu kalau atau itu ditambah atau di apa Pak? 4/52 Pak? Atau berapa Pak? Itu jawaban tadi Pak kelompok karena kami Pak. Oh ya, gimana untuk kelompok lain menanggapi? Pak. Ya. Pak, itu Pak, Vivitnya salah menyebutkan itunya Pak. Tadi salah membaca LKPD-nya Pak, Vivit. Ya. Kartu kingnya kan 4, kartu as hitamnya 2. Jadi titik sampel D-nya kan saling lepas tuh Pak, dijumlahkan jadi 6. Sedangkan ruang sampelnya 52 tadi. Iya, Vivitnya salah menyebutkan tuh Pak. Oh gitu ya. Ribut sendiri saja. 6 itu
6 itu apa aja, Vano? Coba sebutkan. 6 itu apa saja? Nah, ya 6 itu dari kartu kingnya kan ada 4 tuh, Pak. Iya. Apa Yaitu saja? king 4. hati, Iya. ya king hati, sekop, keriting, sama diamond. Kemudian ada apa lagi? Iya, terus as hitamnya kan yang di kanan tuh, Pak. Iya. Yang digambar pada permasalahan yang hitam kan ada 1, lalu di baris yang ketiga tuh, Pak, yang awal dari kanan itu kan hitam tuh. Ya ada sekop sama keriting. Oh Nah, ya. jadi kan titik sampel D-nya yang ditanyakan itu kejadian terambilnya kartu king atau kartu as hitam. Jadi ada 6, Pak. Oh iya, betul sekali. Kemudian kalau Iya. 6, peluangnya gimana peluangnya? Oh, peluang kejadian A-nya kan karena banyak anggotanya kalau dihitung satu-satu ya, Pak ya. Semuanya itu Iya. ada 52, Pak, ruang sampelnya. Oke, Ya, berarti ruang sampelnya 52. Jadi peluang kejadian A-nya ya peluang atau P pada kejadian D ya banyaknya kejadian D-nya atau ND per NS ruang sampelnya. Jadi 6/52. Kalau disederhanakan dibagi masing-masing 2, Pak. ya. Bilangnya 6-nya dibagikan dengan 2, bilangan 2 3, 52 dibagi 2 berapa ya? Ini Vivit nulisnya berapa, Vivit? Oh, 26. 26, Pak. Saya pasti dapat terbaca. Iya, 3/26, Pak. Ini nulisnya, Pak. Oke, 3/26. 26. Kok yang lain sama atau ada perbedaan coba yang lainnya, kelompok lainnya? Ada perbedaan atau sama? Sama, Pak. Sama. Oke, luar biasa. Berarti ini benar dari kelompok 1 yang disampaikan oleh tadi Vivit sama Vano. Vano yang serius ya. Jadi saya lihat banyak di guraunya, makanya enggak yang ditulis nggak paham yang dibaca tadi. Nggak apa-apa. Maaf, Pak. Maaf. Di sini di LKPD, maaf Bapak ada salah tulis tadi. Yang paling bawah di LKPD itu peluang kejadian D dimaksud ya di situ, karena soalnya yang ditanyakan adalah peluang kejadian di tulisan LKPD kalian itu A, tolong dibenahi. Oke. Baik, Bapak. Selanjutnya coba disampaikan David untuk permasalahan 1 tapi menggunakan cara yang di LKPD itu. Ya, Pak. Ya. Cara yang kedua ya, Pak ya. Ya. Langsung saja ya, Pak. Itu misal kejadian terambilnya kartu king, kita sebut kejadian A, maka PA-nya adalah 4/52. Kejadian terambilnya kartu as hitam, kita sebut kejadian B, maka PB-nya 2/52. Itu ya, Pak ya. Lalu kita jumlahkan PA plus PB, maka 4/52 ditambah 2/52 sama dengan 6/52. Ternyata bisa disederhanakan, 2-nya dibagi 2, Pak. Jadi tinggal 3/26. Nah, apakah nilainya sama dengan peluang D pada cara 1? Sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika D adalah kejadian saling lepas, maka peluang D dirumuskan peluang D-nya PA plus PB. Gitu, Pak. Oke. Oke, betul ya. Yang lainnya gimana? Ada yang menanggapi ini betul atau tidak dari jawabannya David? Betul. Oke, luar biasa. Ini sudah benar. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Untuk yang permasalahan yang kedua. Di permasalahan yang kedua coba dari kelompok 3. Coba Grani disampaikan untuk hasil diskusi kelompoknya tentang permasalahan kedua. Ya. Ya, yang masalah kedua itu kan tabelnya diisi dulu itu ya Pak ya. Terus
Dari Ya, tabel titik sampel kejadian E, kan kejadian E itu munculnya gambar pada uang logam dan Iya. munculnya dadu 1 pada dadu, berarti NE-nya 1, Pak. Oke. Terus Nah, banyak anggota ruang sampelnya ada 12. Jadi peluang oke. E-nya 1/12, Pak. Oke, peluangnya 1/12. Bagaimana kelompok yang lain? Sama ya? Oke. Sama, Pak. Oke. Oke. Ini peluangnya tadi disampaikan oleh Grani. Kemudian coba ini yang cara yang kedua, kita bandingkan dengan cara yang kedua. Coba punyanya Nafis. Ya, Pak. Saya, Pak, ya. Silakan. Oke. Misal langsung ya, Pak, ya. Ya, Misal silakan sampaikan. munculnya gambar pada uang logam kita sebut sebagai kejadian A, maka peluang kejadian A-nya adalah 1/2. Terus kejadian munculnya dadu 1 pada dadu kita sebut sebagai kejadian B. Maka peluang kejadian B-nya atau PB-nya adalah 1/6. Jika kita kalikan PA kali PB, berarti 1/2 dikali 1/6 kita peroleh 1/12. Apakah hasilnya sama dengan peluang kejadian E pada cara 1? Jawabannya sama, Pak. Sama ya. Seperti banyaknya Grani tadi. Oke, kalau sama berarti kesimpulannya gimana? Jika E adalah kejadian saling bebas, maka peluangnya bisa dirumuskan. Peluang kejadian E adalah peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B, Pak. Oke, yang lainnya sama ya, kelompoknya lain? Sama, Pak. Sama, Bapak. Luar biasa kalian semua. LKBD-nya sudah selesai dengan baik dan benar yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Jadi intinya di dalam materi ini kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Tadi itu peluangnya adalah ditambahkan gitu ya. Kalau di sini yang kedua ini peluang kejadian yang saling bebas itu adalah dikalikan. Jadi PA dikali dengan PB. Kalau kejadiannya A dan B itu. Kemudian dari sini mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan yang belum paham. Silakan jika ada. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Sudah paham. Luar biasa. Kalau sudah paham, coba ini. Di sini ada permasalahan untuk latihan. Ada satu soal yang pertama. Dalam suatu kotak ada 4 bola hijau, 5 bola biru, dan 3 bola merah. Jika dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambil 2 bola biru atau 2 bola merah adalah, ya silakan dihitung. Kemudian yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya dan disampaikan jawabannya. Silakan coba dihitung dulu. Ada yang bisa selesai ngitungnya? Yang 12/66 itu ada, Pak. Oh, coba. Oh, Coba. 12/6 ya. Kita coba benar apa tidak jawaban dari Vano. Coba. Oh, maaf. Salah ya, Pak ya. Coba ini benar ini. Coba yang lainnya coba. Yang lainnya coba. Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Mungkin Elvira sudah, Elvira. Atau punyanya Sisil, sudah Sisil. Yang 11/66, Pak. 11/66. Kita coba, betul apa salah ya? Oh, masih kurang. Ya, salah lagi. Kurang teliti, Pak.
sedikit. Berarti kesimpulannya jawabannya apa ini coba? 13/66, 13/66. Ini yang 13/66, Pak. 13/66, Pak. Oke, yang benar adalah 13/66. Oke, satu lagi yang terakhir nih, Yang terakhir, sebuah kotak berisi 5 bola warna merah, 3 bola warna kuning, dan 2 bola hijau. Kemudian dari kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 merah dan 1 kuning adalah, oke, silakan dikerjakan, dicoba dulu. Yang sudah selesai ketemu jawabannya silakan disampaikan dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Lulu sudah lulu. Ini mana tidak kelihatan ini? Iya, Pak. Oke. 2/4. Dani mau nyoba jawab, Pak. Oh, silakan, Gani, silakan. Jawabannya 1/4. Jawabannya 1/4. Kita coba 1/4 bagaimana ini? Oke, luar biasa. Wah, ini sangat luar biasa. Yang lainnya juga bisa ya? Jawabannya sama ya? Yang lainnya? Sama, Pak. Kalian luar biasa. Sudah bisa memahami tentang materi kita hari ini, yaitu tentang peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Saya kira itu materi kita pada hari ini. Harapan saya dengan kita sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian juga sudah melakukan latihan, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Jangan lupa belajar, kalau sudah disampaikan di sekolah seperti ini, nanti di rumah dibuka kembali. Soal-soal yang sudah kita bahas bersama hari ini, dicoba kembali. Kemudian dikerjakan lagi soal-soal yang ada di buku yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan juga saling bebas. Oke. Saya kira untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian dulu sebelum kita akhiri. Mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Pak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Vano telah memimpin doa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dengan matematika. Semoga pembahasan kita hari ini menyenangkan dan berkesan. Dari saya mungkin tadi ada banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak.